anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang permainan bola kecil, melanjutkan materi kita yang ada di minggu lalu. Minggu lalu kita telah mempelajari permainan bola kasti. Hari ini kita akan mempelajari di mana yaitu materi pelajaran badminton. Nah, sebelumnya kalian apa itu badminton? Ya, baiklah. Kalau begitu kita akan melanjutkan. Nah, baiklah, kalau begitu kita akan langsung ke materi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, badminton atau biasa disebut dengan bulu tangkis. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari materi kasti atau permainan tradisional. Kasti itu termasuk permainan tradisional. Hari ini kita akan mempelajari badminton atau bulu tangkis, dan yang terakhir adalah tenis meja. Nah, dalam bulu tangkis ini kalian pasti tahu kan siapa kedua atlet ini permainan yang sangat bagus di saat Asian Games. Ya, mereka adalah duo minion. Nah, duo minion ini adalah atlet yang sangat berbakat, masih muda tapi sudah menjadi juara dunia. Nah, bulu tangkis atau badminton dengan menggunakan raket dan kok yang dipukul melampaui jaring yang dibentangkan di tengah lapangan permainan, dapat dimainkan oleh seorang pemain tunggal ataupun dapat dipermainkan oleh berpasangan atau dua orang teman. Jadi disebut dengan permainan ganda. Ada ganda biasa dan ada ganda campuran, di mana ganda campuran tersebut adalah pemain antara putra dan putri. Tujuan bermain bulu tangkis adalah mengumpulkan poin secepatnya sehingga poin itu mencapai 21. Nah, dan jika poin itu sama 22 sama, ketika last harus ada tambahan poin lagi menjadi 22. Begitu juga seterusnya. Batas maksimalnya adalah 25. Sejarah permainan bulu tangkis atau badminton. Jika kalian ketahui sejarah permainan bulu tangkis atau badminton, kejuaraan pertama kali yaitu ada di All England pada tahun 1899. Nah, bulu tangkis masuk di Indonesia pada tanggal 5 Mei 1951 dibawa oleh orang Belanda. Nah, bulu tangkis tersebut berasal dari negara Inggris. Tadi kejuaraan pertama yaitu All England sudah pasti berasal dari Inggris. Nah, ya. Bulu tangkis berasal dari sebuah kota yang bernama Badminton. Nah, jadi badminton yang selama ini kalian kenal itu adalah nama sebuah kota, ya. Kalian bisa cek di negara bagian Inggris itu, cari badminton. Itu adalah negara maksudnya itu adalah kota yang bernama badminton, ya. Di Indonesia disebut dengan bulu tangkis, ya. Ya, mungkin karena kok itu terbuat dari rambut angsa yang biasa orang Indonesia sebutnya bulu angsa, ya, yang kita tangkis menggunakan raket, ya, seperti itu. Oke. Jadi pada tahun 1873 bernama Pona. Nah, badminton tersebut pada tahun 1873 bernama Pona dan dirubah menjadi badminton hingga sampai saat ini. Nah, nama induk organisasi bulu tangkis Indonesia adalah, jika kalian tahu, nama induk organisasinya adalah PBSI. Ayo, apa singkatan dari PBSI? Apa kepanjangan dari PBSI? Ya, PBSI Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia.
yang dilahirkan pada 5 Mei 1951 di Kota Bandung, Jawa Barat ya. Yang kedua ada Badminton World Federation, disingkat BWF ya. Ini adalah induk organisasi internasional. Nah, organisasi ini didirikan pada tahun 1934. Nah, untuk logonya yaitu BWF. Oke. Nah, bulu tangkis. Lapangan dan jaring pada bulu tangkis. Nah, untuk lapangan bulu tangkis berbentuk persegi panjang. Jaring setinggi 1,55 meter berada tepat di tengah lapangan. Jadi lapangan itu dibagi menjadi dua. Jaring harus berwarna gelap kecuali bibir jaring yang mempunyai ketebalan 75 mm harus berwarna putih. Jadi di garis bagian bibir kanan dan kiri itu berwarna putih ya. Jadi semua jaring berwarna gelap. Oke, kita lanjutkan. Sarana maksud Ustadz sarana dan prasarana. Nah, apa saja? Yang pertama pasti ada lapangan. Lapangan misalnya kalian tidak punya lapangan bulu tangkis ya bisa cari di lapangan yang luas seperti itu ya, asalkan tidak terlalu banyak angin. Yang kedua ada kok atau bola badminton, bola bulu tangkis yang terbuat dari bulu angsa. Nah, yang ketiga ada raket, dan yang keempat ya wajib kalian menggunakan sepatu, entah sepatu apapun itu. Tapi ketika kalian lomba wajib menggunakan sepatu badminton. Untuk apa? Karena sepatu badminton itu dikhususkan untuk badminton agar tidak licin saat kita bergerak ke kanan, ke kiri, depan dan belakang. Nah, seperti itu. Oke. Kita lanjutkan lapangan. Nah, lapangan. Nah, di sini kalian bisa lihat, di sini adalah garis dibagi menjadi dua ya. Nah, bagaimana cara bermainnya? Nah, Ustadz akan berikan penjelasan cara bermainnya. Ketika kalian melakukan servis di sini, kalian harus memberikan servis ke arah yang berlawanan. Tidak boleh kalian ke arah sini, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi kalian harus ke arah sini ya. Ini baru benar ya. Jadi ketika kalian bermain harus menyilang. Begitu juga sebaliknya, jika kalian mendapat poin lagi kalian pindah ke sini. Jadi maksud dan tujuannya adalah ketika poin ganjil kalian ada di kiri, ketika poin genap kalian ada di kanan. Ya, seperti itu. Dan ketika bola itu tidak sampai ke area kotak ini atau jatuh di depan ketika servis, poin yang kalian dapatkan orang yang melakukan servis tersebut tidak akan mendapatkan poin, tetapi orang yang lawan kita yang akan mendapatkan poin ya. Ingat, poin dari badminton itu adalah 21 ya. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah melakukan penjelasan tentang lapangan ya. Sekarang adalah kok. Nah, kok atau bola. Kok ini terbuat dari bulu angsa dengan pangkal berbentuk setengah bola, bagian bawahnya yang putih, terbuat dari gabus atau busa atau batang kayu yang ringan. Dalam latihan atau pertandingan tidak resmi digunakan juga kok yang berbahan dari plastik. Nah, selanjutnya yaitu ada raket. Nah, raket secara tradisional, raket bulu tangkis dibuat dari kayu zaman dulu, kemudian berubah menjadi aluminium atau logam ringan dan lainnya menjadi bahan yang dipilih, hingga terbuat yang paling kuat yaitu terbuat dari bahan fiber ya. Kini hampir semua raket bulu tangkis profesional berkomposisikan komposit serat karbon
Jadi karbon itu adalah lebih kuat, atau plastik bertulang grafit itu terbuat dari plastik tapi kuat. Oke, selanjutnya ini adalah sepatu. Nah, di mana sepatu ini adalah referensi terakhir ketika kalian sudah melengkapi alat semuanya, tetapi kalian kurang maksimal untuk dalam latihan, gunakan sepatu badminton untuk hal yang lebih serius dalam melatih badminton. Nah, sepatu bulu tangkis ini secara khusus dirancang untuk gerak kaki dan gerak bulu tangkis. Karet inti, slip, tahan aus membuat bahan yang sempurna untuk sol sepatu bulu tangkis. Nah, di bagian bawah sepatu bulu tangkis itu kan terbuat dari karet. Jadi ketika kalian bergerak di atas lapangan bulu tangkis yang bahannya terbuat dari jadi ketika kalian berdiri di atas lapangan bulu tangkis, otomatis bagian sepatu kalian itu akan menjadi kesat ya. Jadi kalian lebih cengkraman kaki itu lebih maksimal dan tidak membebani otot lutut kalian ya, tidak membebani bagian lutut ya. Ketika kalian tidak menggunakan sepatu khusus, itu akan menyebabkan pembebanan kepada otot bagian lutut karena dia lebih bekerja daripada bagian tungkainya. Nah, dengan bagian yang nyaman, lembut, dan bernapas tentunya merupakan kebutuhan untuk yang mencakup kebutuhan seorang atlet ataupun pemain tangkis. Dan sepatu badminton ini makan makanan yang sehat dan gunakan masker ketika kalian berada di luar rumah, dan hindari kerumunan masyarakat yang ramai ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalian subscribe,
FPS terpadu ayam jamur ya.